Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K, kompetensinya teknis. Jabatannya adalah penata layanan operasional bagian ke-23. Dalam bagian ke-23 ini nanti akan ada sebanyak 40 soal ya yang akan kita simulasikan. Nah, soal-soal yang dibuat itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi ya atau materi pokok dari Menpan RB. Dan soal juga sudah disesuaikan dengan field record atau soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Nah, teman-teman, kompetensi teknis itu merupakan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ini kisi-kisi resmi ya atau materi pokok resmi dari Menpan RB ya untuk penata layanan operasional. Jadi ada 5 materi pokoknya dan semua soal itu pasti seputaran 5 materi ini. Ya, 5 materi pokok ini. Dan teman-teman sesuai dengan pengalaman tahap 1 kemarin, di dalam ujian nanti akan ada keluar soal-soal TIU atau tes intelijensia umum ya. Nah, contoh soalnya misalnya ada soal sinonim, persamaan kata, antonim lawan kata, perbandingan, hitungan sederhana, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung keuntungan, menghitung presentase, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman juga wajib belajar tentang TIU ya, atau tes intelijensia umum. Baiklah, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Teknik yang paling umum digunakan untuk memvisualisasikan masalah layanan operasional adalah A. Balanced scorecard, B. Diagram Ishikawa, C. Business Model Canvas, D. Peta strategi, atau E. SWOT analysis. Kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Diagram Ishikawa atau fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah dengan cara yang sistematis dan visual. Selanjutnya, salah satu indikator utama dalam menilai kualitas layanan operasional adalah A. Jumlah pelanggan baru per bulan, B. Tingkat turnover karyawan di perusahaan, C. Rata-rata waktu respon terhadap keluhan pelanggan, D. Pendapatan perusahaan dalam 5 tahun terakhir, atau E. Jumlah produk yang terjual setiap bulan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, waktu respon terhadap keluhan pelanggan adalah indikator langsung dari efisiensi layanan operasional dan kepuasan daripada pelanggan. Jadi jawabannya yang C ya. Rata-rata waktu respon terhadap keluhan pelanggan. Selanjutnya, dalam analisis layanan operasional, data yang paling relevan untuk dikumpulkan adalah A. Laporan keuangan tahunan, B. Data penjualan kompetitor, C. Feedback pelanggan dan waktu penyelesaian keluhan, D. Jumlah produk yang gagal dalam proses produksi, atau E. Data rekrutmen karyawan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, feedback pelanggan dan waktu penyelesaian keluhan mencerminkan kualitas layanan operasional secara langsung. Sehingga jawabannya adalah yang C. Feedback pelanggan dan waktu penyelesaian keluhan. Selanjutnya, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis keluhan pelanggan adalah A. Pestel Analysis, B. Porter's 5 Force, C. Sentiment Analysis, D. Delphi Method, E. Monte Carlo Simulation. Jawabannya adalah Monte Carlo. Ya, kita lihat jawabannya C. Pembahasan sentimen analisis menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami sentimen pelanggan terhadap layanan operasional. Selanjutnya, C.
Jika waktu penyelesaian layanan operasional lebih lama dari standar, maka kemungkinan penyebabnya adalah A. Overstepping pada bagian operasional, B. Proses layanan yang terlalu kompleks, C. Penurunan jumlah keluhan pelanggan, D. Meningkatnya efisiensi layanan, atau E. Penurunan biaya operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan proses layanan yang terlalu kompleks seringkali menyebabkan waktu penyelesaian yang lebih lama, sehingga perlu disederhanakan. Sehingga jawabannya adalah yang B, proses layanan yang terlalu kompleks. Selanjutnya, dalam penyusunan rencana layanan operasional, indikator utama yang menunjukkan kesiapan instansi pemerintah dalam melaksanakan layanan adalah A. Jumlah pegawai yang direkrut dalam satu periode anggaran, B. Kecepatan dalam menyusun dokumen rencana strategis tanpa uji kelayakan, C. Tingkat kesesuaian antara rencana layanan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, D. Banyaknya layanan baru yang diperkenalkan tanpa evaluasi efektivitas layanan lama, E. Penggunaan teknologi terbaru tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Indikator utama kesiapan layanan operasional adalah kesesuaian antara rencana layanan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Jika tidak ada keseimbangan antara perencanaan dan kapasitas, maka layanan bisa mengalami hambatan dalam implementasinya. Jadi sehingga jawabannya yang C. Tingkat kesesuaian antara rencana layanan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, strategi yang paling efektif dalam memastikan keberlanjutan layanan operasional instansi pemerintah adalah A. Mengandalkan kebijakan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kesinambungan layanan, B. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, C. Mengurangi standar layanan untuk menekan biaya operasional, D. Mengabaikan evaluasi layanan yang telah berjalan dan hanya fokus pada inovasi baru, E. Mengadopsi sistem layanan digital tanpa memperhitungkan kesiapan masyarakat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan keberlanjutan layanan operasional sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan teknologi sehingga layanan tetap optimal ya. Jadi jawabannya yang B, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam mengevaluasi efektivitas rencana layanan operasional, indikator keberhasilan yang paling relevan adalah A. Peningkatan jumlah layanan yang ditawarkan tanpa melihat kualitas, B. Kepatuhan terhadap regulasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, C. Penurunan waktu layanan dan peningkatan kepuasan masyarakat, D. Peningkatan jumlah pegawai yang terlibat dalam operasional layanan, E. Penambahan anggaran sebagai indikator utama keberhasilan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan keberhasilan layanan operasional dapat diukur melalui penurunan waktu layanan dan peningkatan kepuasan masyarakat. Efisiensi dalam pelayanan dan kepuasan pengguna layanan merupakan indikator utama yang menunjukkan efektivitas rencana operasional. Jadi jawabannya yang C ya. Penurunan waktu layanan dan peningkatan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional instansi pemerintah adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan permintaan pegawai tanpa analisis lebih lanjut, B. Melakukan analisis kebutuhan berbasis data dan standar operasional layanan, C. Mengalokasikan anggaran sebelum menentukan kebutuhan spesifik, D. Membeli peralatan dalam jumlah besar untuk efisiensi pengadaan, E. Menggunakan peralatan lama tanpa evaluasi kondisi dan efektivitasnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B.
Pembahasan langkah pertama dalam menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional adalah melakukan analisis kebutuhan berbasis data dan standar operasional layanan. Hal ini memastikan bahwa peralatan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan nyata dan standar pelayanan publik. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Melakukan analisis kebutuhan berbasis data dan standar operasional layanan. Selanjutnya, dalam menentukan jenis dan jumlah bahan serta peralatan yang dibutuhkan untuk layanan operasional, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah A. Ketersediaan anggaran tanpa mempertimbangkan efektivitas penggunaan. B. Kebutuhan operasional berbasis volume, layanan, dan standar kualitas. C. Preferensi individu pegawai terhadap jenis peralatan tertentu. D. Tren teknologi terbaru tanpa analisis kesesuaian dengan layanan. Atau E. Pengadaan berdasarkan kebijakan terdahulu tanpa evaluasi efektivitas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan penentuan bahan dan peralatan harus didasarkan pada kebutuhan operasional berbasis volume layanan dan standar kualitas. Ini memastikan bahwa sumber daya yang disediakan dapat menunjang efektivitas dan efisiensi layanan operasional ya. Jadi jawabannya B, kebutuhan operasional berbasis volume layanan dan standar kualitas. Selanjutnya, langkah awal dalam melaksanakan layanan operasional berdasarkan hasil kajian adalah A. Langsung mengimplementasikan rekomendasi tanpa uji coba awal. B. Menyusun rencana implementasi berdasarkan kajian dan analisis resiko. C. Mengubah kebijakan layanan tanpa mempertimbangkan hasil kajian sebelumnya. D. Mengandalkan metode lama karena sudah terbukti efektif di masa lalu. Atau E. Mengadopsi teknologi terbaru tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Kita lihat pembahasan. Langkah awal yang tepat adalah menyusun rencana implementasi berdasarkan kajian dan analisis resiko. Ini memastikan bahwa rekomendasi kajian dapat diterapkan secara efektif dan menghindari hambatan dalam pelaksanaan layanan. Jawabannya yang B ya. Menyusun rencana implementasi berdasarkan kajian dan analisis resiko. Selanjutnya, faktor utama dalam memastikan efektivitas layanan operasional yang telah dikaji adalah A. Kepatuhan penuh terhadap regulasi meskipun kurang efisien. B. Fleksibilitas dalam menyesuaikan prosedur dengan kondisi aktual. C. Mengurangi jumlah pegawai untuk meningkatkan efisiensi layanan. D. Mengutamakan biaya rendah tanpa mempertimbangkan kualitas layanan. Atau E. Menghindari perubahan karena dapat mengganggu stabilitas organisasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, meskipun kepatuhan terhadap regulasi penting, layanan yang efektif memerlukan fleksibilitas dalam menyesuaikan prosedur dengan kondisi aktual, agar dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Fleksibilitas dalam menyesuaikan prosedur dengan kondisi aktual. Selanjutnya, salah satu hambatan utama dalam implementasi layanan operasional yang telah dikaji adalah A. Kurangnya anggaran untuk pengadaan peralatan tambahan. B. Penolakan dari pegawai terhadap perubahan dalam prosedur layanan. C. Ketidaksesuaian hasil kajian dengan kebijakan pemerintah pusat. D. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi layanan. Atau E. Semua jawaban benar. Ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Berbagai hambatan dapat terjadi dalam implementasi layanan operasional, termasuk kurangnya anggaran, resistensi pegawai, ketidaksesuaian dengan kebijakan, dan tidak adanya sistem evaluasi. Semua faktor ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan daripada layanan. Nah, sehingganya keempat ini teman-teman ABCD ini merupakan hambatan utama dalam implementasi layanan operasional. Sehingga jawabannya adalah
Semua jawabannya benar. Selanjutnya, dalam memastikan layanan operasional berjalan sesuai hasil kajian, instansi pemerintah perlu melakukan A. Monitoring dan evaluasi secara berkala, B. Pengurangan standar pelayanan untuk meningkatkan efisiensi, C. Penambahan birokrasi dalam prosedur layanan, D. Mengabaikan umpan balik dari masyarakat pengguna layanan, E. Menunggu hingga ada keluhan sebelum melakukan evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang A. Pembahasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa layanan berjalan sesuai dengan hasil kajian dan dapat diperbaiki jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Jadi jawabannya yang A ya, monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, strategi terbaik untuk memastikan implementasi layanan operasional sesuai dengan hasil kajian adalah A. Mengikuti prosedur lama karena sudah terbukti berjalan dengan baik, B. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, C. Mengabaikan hasil evaluasi untuk mempercepat pelaksanaan layanan, D. Menunggu instruksi dari pimpinan tanpa inisiatif perbaikan, E. Mengandalkan trial dan error tanpa menggunakan hasil kajian. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan sangat penting agar semua pihak memahami perubahan yang dilakukan dan dapat bekerja sama dalam implementasi layanan. Ya, jadi jawabannya B, teman-teman. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa rekomendasi dari evaluasi layanan operasional benar-benar diterapkan? A. Menyusun rencana tindak lanjut dengan target dan indikator keberhasilan. B. Menunggu hingga ada instruksi resmi sebelum menerapkan perubahan. C. Mengandalkan pimpinan untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan unit terkait. D. Mengubah kebijakan layanan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Atau E. Menghapus rekomendasi yang sulit diimplementasikan tanpa mencari solusi alternatif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Untuk memastikan rekomendasi evaluasi diterapkan, diperlukan rencana tindak lanjut yang jelas dengan target dan indikator keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat terukur dan dievaluasi efektivitasnya. Jadi jawabannya A, teman-teman ya. Menyusun rencana tindak lanjut dengan target dan indikator keberhasilan. Selanjutnya, jika masyarakat merasa hasil evaluasi layanan operasional tidak transparan, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Menunda publikasi hasil evaluasi hingga ada perbaikan yang lebih konkret. B. Hanya memberikan informasi evaluasi kepada pegawai internal instansi. C. Mengurangi jumlah evaluasi untuk menghindari sorotan publik. D. Meningkatkan komunikasi publik mengenai hasil dan rekomendasi evaluasi. Atau E. Mengabaikan kritik karena evaluasi merupakan dokumen internal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan meningkatkan komunikasi publik mengenai hasil dan rekomendasi evaluasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan transparansi dalam perbaikan layanan operasional ya. Jadi jawabannya yang D, meningkatkan komunikasi publik mengenai hasil dan rekomendasi evaluasi. Selanjutnya, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengukur dampak perbaikan setelah evaluasi layanan operasional? A. Mengandalkan opini pegawai tanpa melihat data kinerja layanan. B. Membandingkan jumlah pegawai sebelum dan sesudah evaluasi. C. Membandingkan indikator kinerja layanan sebelum dan sesudah perbaikan. D. Menggunakan jumlah keluhan sebagai satu-satunya indikator perubahan. Atau E. Menghindari pengukuran ulang agar proses evaluasi lebih cepat selesai. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan untuk mengetahui apakah perbaikan berhasil, perlu dilakukan perbandingan indikator kinerja layanan sebelum dan sesudah perbaikan. Ini memberikan gambaran objektif mengenai dampak evaluasi. Jadi jawabannya yang C. Membandingkan indikator kinerja layanan sebelum dan sesudah perbaikan. Selanjutnya, apa risiko utama jika evaluasi layanan operasional tidak dilakukan secara berkala? A. Tidak ada perubahan signifikan dalam layanan. B. Efisiensi layanan meningkat secara alami tanpa perlu evaluasi. C. Layanan menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. D. Biaya operasional secara otomatis akan menurun. Atau E. Layanan tetap berjalan stabil tanpa adanya hambatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang C. Pembahasan. Tanpa evaluasi berkala, layanan operasional bisa menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, menyebabkan ketidakefisienan dan menurunnya kepuasan pengguna layanan. Jadi jawabannya yang C. Layanan menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan operasional? A. Membuka kanal umpan balik yang mudah diakses oleh masyarakat. B. Mengandalkan survei internal pegawai tanpa melibatkan masyarakat. C. Mengurangi transparansi evaluasi untuk menghindari kritik. D. Melakukan evaluasi layanan tanpa melibatkan pengguna layanan. Atau E. Mengabaikan saran dari masyarakat jika tidak sesuai dengan kebijakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan membuka kanal umpan balik yang mudah diakses akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi, memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan layanan operasional. Ya, jadi jawabannya yang A ya, membuka kanal umpan balik yang mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi penyimpanan arsip di instansi pemerintah adalah A. Jarak penyimpanan dari kantor utama tanpa memperhatikan aksesibilitas. B. Keamanan, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan penyimpanan. C. Kapasitas penyimpanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. D. Lokasi penyimpanan yang tersembunyi agar dokumen tidak mudah ditemukan. E. Menempatkan semua dokumen dalam satu ruangan tanpa mempertimbangkan kategori arsip. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang B. Pembahasan lokasi penyimpanan arsip harus mempertimbangkan keamanan, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan penyimpanan seperti kelembapan dan suhu untuk mencegah kerusakan serta memastikan kemudahan akses bagi pihak yang berwenang. Jadi jawabannya B, teman-teman ya. Keamanan, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan penyimpanan. Selanjutnya, jika suatu arsip memiliki nilai historis dan administratif yang tinggi, maka tindakan terbaik dalam penyimpanannya adalah A. Memindahkan arsip ke gudang penyimpanan dengan akses terbatas. B. Mengalih media arsip ke format digital dan menyimpan salinan fisiknya dengan perlindungan khusus. B. Mengarsipkan dokumen dalam kotak kardus tanpa perlindungan tambahan. D. Menerapkan sistem penyimpanan jangka pendek untuk menghemat ruangan. Atau E. Menggabungkan arsip tersebut dengan dokumen biasa agar tetap mudah diakses. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan arsip dengan nilai historis dan administratif yang tinggi sebaiknya dialih media ke format digital, kemudian salinannya atau salinan fisiknya itu disimpan dengan perlindungan khusus, seperti dalam ruang arsip dengan kondisi suhu dan kelembapan terkontrol,
untuk menjaga keawetan dokumen ya. Jadi jawabannya B, mengalih arsip ke format digital, kemudian menyimpan salinan fisiknya itu dengan perlindungan khusus. Selanjutnya, dalam mendukung pengelolaan infrastruktur IT di instansi pemerintah, alat yang paling diperlukan adalah A. Switch dan router untuk mengelola jaringan lokal, B. Kamera pengawas untuk meningkatkan keamanan ruangan IT, C. Mesin scanner untuk mendigitalkan dokumen layanan publik, D. Televisi layar lebar untuk presentasi kebijakan IT, atau E. Alat pemotong kertas untuk mengelola dokumen yang sudah tidak digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan switch dan router adalah peralatan utama yang dibutuhkan seorang IT untuk mengelola jaringan lokal LAN atau WAN, memastikan konektivitas stabil, serta mendukung akses dan keamanan data di instansi pemerintah. Ya, jadi jawabannya A. Switch dan router untuk mengelola jaringan lokal. Selanjutnya, untuk menangani masalah perangkat lunak dan pemeliharaan sistem, seorang IT di instansi pemerintah sebaiknya memiliki A. Toolkit hardware dasar seperti obeng dan tang, B. Software troubleshooting dan remote desktop untuk pemeliharaan jarak jauh, C. Buku manual sistem operasi sebagai sumber utama perbaikan, D. Smartphone untuk mengakses informasi saat bertugas, atau E. Alat pemindai dokumen untuk mendukung pencatatan laporan IT. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, seorang IT harus memiliki software troubleshooting dan remote desktop agar dapat melakukan diagnosis dan perbaikan sistem dari jarak jauh, yang sangat penting dalam menangani gangguan perangkat lunak dan sistem operasional. Ya, jadi jawabannya yang B. Software troubleshooting dan remote desktop untuk pemeliharaan jarak jauh. Selanjutnya, untuk memastikan citra instansi pemerintah tetap terjaga melalui media digital, peralatan berikut sangat penting kecuali A. Software desain grafis dan video editing untuk membuat konten profesional, B. Sistem analitik media sosial untuk memantau efektivitas komunikasi publik, C. Alat perekam suara untuk membuat podcast dan wawancara resmi, D. Proyektor kantor untuk presentasi kebijakan internal, E. Software pemantauan berita untuk melacak opini publik terhadap instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan, proyektor kantor tidak memiliki peran langsung dalam menjaga citra digital instansi. Yang lebih penting adalah software desain, analitik media sosial, alat perekam suara, dan pemantauan berita untuk memahami persepsi publik terhadap instansi. Ya. Jadi yang bukan atau yang kecuali itu adalah yang proyektor kantor untuk presentasi kebijakan internal. Selanjutnya, dalam menangani krisis komunikasi yang berdampak pada reputasi instansi, alat yang paling penting bagi seorang humas adalah A. Sistem manajemen krisis untuk mengordinasikan respon komunikasi, B. Kamera video untuk merekam testimoni pegawai terkait krisis, C. Mesin cetak untuk mendistribusikan rilis pers dalam bentuk fisik, D. Alat pemindai dokumen untuk menyusun laporan terkait krisis, E. Mesin fax untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan, saat menghadapi krisis komunikasi, humas membutuhkan sistem manajemen krisis untuk mengordinasikan strategi komunikasi, mengelola pernyataan resmi, dan menanggapi media serta masyarakat secara cepat dan efektif. Jadi jawabannya yang A. Sistem manajemen krisis untuk mengordinasikan respon komunikasi. Selanjutnya, jika suatu keputusan yang diambil ternyata berdampak negatif pada pelayanan, maka langkah yang harus diambil oleh atasan adalah A. Menyalahkan bawahan atas keputusan yang kurang efektif, B. Segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan dengan pendekatan berbasis data, C. Menghindari diskusi tentang dampak negatif agar tidak menimbulkan kritik lebih lanjut,
D. Tetap menerapkan kebijakan tanpa perubahan untuk menjaga wibawa pimpinan. E. Mengabaikan dampak negatif karena perubahan selalu memerlukan waktu adaptasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan, atasan harus segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan jika terdapat dampak negatif, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan dengan pendekatan berbasis data. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan pelayanan, bagaimana cara seorang atasan memastikan kebijakan yang diambil inklusif bagi seluruh masyarakat? A. Melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. B. Membuat kebijakan hanya berdasarkan referensi dari negara lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi lokal. C. Memutuskan kebijakan tanpa mendengarkan umpan balik dari publik. D. Mengutamakan kepentingan birokrasi internal dibanding kebutuhan masyarakat. Atau E. Hanya mengikuti keputusan sebelumnya tanpa inovasi dalam layanan. Ya, kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan, agar kebijakan inklusif, atasan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam pengambilan keputusan, sehingga layanan yang diberikan mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh lapisan daripada masyarakat. Jadi jawabannya yang benar, yang A, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor utama yang harus diperhatikan oleh atasan dalam mengambil keputusan yang berdampak luas pada pelayanan publik adalah A. Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam birokrasi. B. Konsistensi kebijakan dengan regulasi serta dampaknya bagi masyarakat. C. Kemudahan dalam implementasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. D. Keuntungan finansial bagi instansi meskipun dapat mengurangi kualitas layanan. E. Pengurangan layanan untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa melihat kebutuhan publik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Itu yang B ya. Pembahasan, atasan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan regulasi dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Bukan hanya mempertimbangkan aspek internal atau efisiensi tanpa memperhatikan kualitas pelayanan publik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Konsistensi kebijakan dengan regulasi serta dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, bagaimana instansi pemerintah harus menangani keluhan publik? A. Mengabaikan keluhan yang jumlahnya sedikit. B. Menindaklanjuti keluhan dengan transparansi dan solusi yang konkret. C. Menghindari diskusi dengan masyarakat agar tidak menimbulkan kontroversi. D. Hanya merespons keluhan yang berasal dari kelompok tertentu. Atau E. Menolak keluhan dengan alasan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Pembahasannya, keluhan harus ditindaklanjuti dengan transparansi dan solusi konkret agar masyarakat merasa dihargai dan dapat melihat adanya perbaikan layanan berdasarkan umpan balik mereka. Jadi jawabannya yang B ya, menindaklanjuti keluhan dengan transparansi dan solusi yang konkret. Selanjutnya, faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional pemerintah adalah A. Tingkat pendidikan masyarakat yang menerima layanan. B. Kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan. C. Banyaknya peraturan yang diterapkan dalam birokrasi. D. Jumlah pegawai yang menangani layanan. E. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B.
Pembahasan kecepatan dan kualitas layanan adalah faktor utama yang mempengaruhi kepuasan masyarakat karena layanan yang cepat dan efisien akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat. Jadi jawabannya yang B. Kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan cara A. Menggantikan seluruh layanan tatap muka dengan sistem otomatis. B. Mempermudah akses layanan melalui sistem digital responsif. C. Membatasi jumlah layanan agar tidak terlalu kompleks. D. Menghindari interaksi langsung antara pegawai dan masyarakat. Atau E. Menghapus layanan manual tanpa memberikan alternatif bagi masyarakat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Teknologi harus digunakan untuk mempermudah akses layanan dengan sistem digital yang responsif, bukan sekedar menggantikan layanan manual tanpa mempertimbangkan kesiapan pengguna. Ya, jadi jawabannya yang B ya, mempermudah akses layanan melalui sistem digital yang responsif. Selanjutnya, metode terbaik untuk mengukur efektivitas layanan operasional dalam evaluasi adalah A. Menggunakan data survei kepuasan dan analisis waktu penyelesaian layanan. B. Memeriksa jumlah pegawai yang menangani layanan. C. Mengukur tingkat turnover pegawai dalam unit layanan. D. Menggunakan laporan keuangan sebagai satu-satunya indikator. Atau E. Membandingkan jumlah pengunjung layanan tanpa memperhatikan kualitasnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan, metode terbaik adalah menggunakan data survei kepuasan dan analisis waktu penyelesaian layanan karena mencerminkan kualitas layanan dari perspektif pengguna serta efisiensi dalam pelaksanaannya. Jadi jawabannya yang A. Menggunakan data survei kepuasan dan analisis waktu penyelesaian layanan. Selanjutnya, jika evaluasi menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam layanan operasional, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Menghapus layanan yang memiliki banyak keluhan tanpa analisis lebih lanjut. B. Mengidentifikasi akar penyebab masalah sebelum menyusun strategi perbaikan. C. Mengabaikan temuan evaluasi dan tetap menjalankan layanan seperti biasa. D. Menambah jumlah pegawai tanpa mempertimbangkan efisiensi kerja. Atau E. Mengubah kebijakan layanan secara langsung tanpa konsultasi dengan pemangku kepentingan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, langkah terbaik adalah mengidentifikasi akar penyebab masalah sebelum menyusun strategi perbaikan agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas layanan. Jadi jawabannya B teman-teman ya. Mengidentifikasi akar penyebab masalah sebelum menyusun strategi perbaikan. Selanjutnya, siapa saja yang seharusnya terlibat dalam proses evaluasi kinerja layanan operasional? A. Hanya pimpinan instansi karena mereka memiliki wewenang penuh. B. Tim evaluasi pegawai terkait dan masyarakat pengguna layanan. C. Pegawai administrasi tanpa melibatkan pengguna layanan. D. Auditor eksternal tanpa keterlibatan pihak internal instansi. E. Hanya pegawai senior yang memiliki pengalaman lebih lama. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan, evaluasi yang komprehensif melibatkan tim evaluasi, pegawai terkait, dan masyarakat pengguna layanan. Sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan mencerminkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Jadi jawabannya yang B. Tim evaluasi, pegawai terkait, dan masyarakat pengguna layanan. Selanjutnya, dalam tahapan pengawasan layanan operasional, tindakan yang harus dilakukan setelah pemantauan awal adalah A. Mengidentifikasi temuan dan melakukan analisis penyebab permasalahan. B. Langsung memberikan sanksi kepada pegawai tanpa investigasi lanjutan.
C. Mengabaikan temuan yang dianggap tidak terlalu berdampak besar. D. Membandingkan hasil pemantauan dengan standar layanan swasta. Atau E. Menunggu hingga ada masalah yang lebih besar sebelum mengambil tindakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya ya. Yang A ya. Pembahasan setelah pemantauan awal, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi temuan dan melakukan analisis penyebab permasalahan agar solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Ya, jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Mengidentifikasi temuan dan melakukan analisis penyebab permasalahan. Selanjutnya, jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya penyimpangan dalam layanan operasional, maka langkah terbaik adalah A. Segera memberikan teguran dan sanksi tanpa memberikan kesempatan perbaikan. B. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. C. Menutup layanan yang bermasalah tanpa mempertimbangkan dampaknya. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada unit lain tanpa investigasi lebih lanjut. Atau E. Mengabaikan penyimpangan jika tidak menimbulkan dampak signifikan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan, jika ditemukan penyimpangan, langkah yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga masalah dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap pelayanan publik ya. Jadi jawabannya yang B. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, pengawasan layanan operasional harus dilakukan secara berkala untuk A. Memastikan bahwa pegawai tetap bekerja sesuai prosedur. B. Menekan jumlah layanan agar lebih mudah diawasi. C. Mengurangi beban administrasi dengan membatasi evaluasi layanan. D. Menghindari inovasi layanan agar proses tetap berjalan stabil. E. Menyesuaikan kebijakan pengawasan dengan kepentingan tertentu. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan, pengawasan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai bekerja sesuai dengan prosedur serta menjaga kualitas dan akuntabilitas layanan publik ya. Jadi jawabannya yang A. Memastikan bahwa pegawai tetap bekerja sesuai prosedur. Selanjutnya, dalam mendukung pengelolaan dokumen fisik dan digital, alat yang paling dibutuhkan oleh kantor pemerintah adalah A. Mesin laminating untuk menjaga keamanan dokumen cetak. B. Mesin scanner untuk mendigitalkan dokumen penting. C. Rak arsip sebagai satu-satunya tempat penyimpanan dokumen. D. Mesin fax untuk mengirim dokumen ke berbagai instansi. E. Mesin fotokopi untuk menggandakan semua dokumen tanpa digitalisasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan, mesin scanner sangat penting untuk mengonversi dokumen fisik menjadi format digital, memungkinkan akses lebih mudah, pengurangan penggunaan kertas, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dokumen ya. Jadi jawabannya B ya. Mesin scanner untuk mendigitalkan dokumen penting. Selanjutnya, dalam memastikan komunikasi yang efektif antar pegawai di instansi pemerintah, alat yang paling sesuai digunakan adalah A. Papan tulis manual untuk mencatat informasi penting. B. Email dan aplikasi komunikasi internal berbasis internet. C. Penggunaan surat cetak sebagai metode utama komunikasi. D. Telepon meja yang hanya tersedia di ruang kerja pimpinan. Atau E. Penggunaan radio komunikasi untuk semua pegawai kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan,
Di era digital, email dan aplikasi komunikasi internal ya, seperti Microsoft Teams, Zoom, atau aplikasi chatting khusus, lebih efektif dibandingkan metode tradisional seperti surat cetak atau papan tulis. Jadi jawabannya yang B. Email dan aplikasi komunikasi internal berbasis internet. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh daripada 40 soal ya untuk jabatan penata layanan operasional. Mudah-mudahan dengan kita banyaknya latihan, dengan banyaknya kita itu simulasi soal, itu bisa memudahkan kita menjawab soal di saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.